Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Sekarang bertemu lagi di Sunday School GSD Karismata. Kita akan menyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Sekarang semuanya duduk yang rapi ya. Ayo teman-teman, kita akan angkat satu pujian Bapak Abraham. Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian lagi. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Rasanya seperti sungai di hatiku. Nah, adik-adik sekarang duduk yang rapi ya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita apa? Cerita firman Tuhan. Firman Tuhan. Nah, yuk semuanya duduk yang rapi. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi ya. Yuk semuanya. Mari kita nyatakan bahwa kita mencintai Dia. Haleluya. Mau cinta Yesus selamanya.
kesempatan pada sore hari ini kami masih boleh berkumpul bersama adik-adik sekolah minggu GSD Karismata Sukabumi. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk diisi oleh cerita firman-Mu. Biarlah setiap cerita ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penopang dalam hidup setiap adik-adik sekalian, dan Engkau juga akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa, haleluya, amin. Kak Yohana bosan nggak? Bosan banget hari-hari di rumah. Di rumah tuh cuma ngerjain tugas, terus gak main sama teman, pokoknya ngerjain tugas numpuk, pokoknya bosan banget di rumah. Aku juga bosan tahu, kan tahu gara-gara virus ini nih. Padahal kalau virus ini nggak ada, pasti aku bisa pulang kampung, ketemu keluarga yang di Bandung, karya wisata dari sekolah, terus karya wisata dari gereja, pasti itu seru banget. Tapi karena gara virus ini nih, kesel. Ya kesel banget, aku juga udah kangen sama teman-teman sekolah, tapi gak bisa ketemu deh. Iya, gara-gara si virus ini, kalau mau ketemu juga harus pakai masker, kan pengap gitu. Iya, pengap banget. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar? Kakak percaya adik-adik di rumah dalam keadaan sehat. Selamat bertemu kembali di dalam acara Sunday School. Puji Tuhan adik-adik, sore hari ini kakak akan menyampaikan satu judul cerita, lupa bersyukur. Nah adik-adik, apakah adik-adik di rumah lupa bersyukur sama Tuhan? Nah seperti drama yang kita sudah lihat, kita sudah saksikan tadi ya, Yohana sama Michelle katanya bosen. Sudah hampir 7 bulan ya pandemi corona ini, sehingga anak-anak sekarang sudah mulai bosen belajar di rumah. Apakah adik-adik juga di rumah mulai bosen? Nah adik-adik di rumah, saat ini kakak akan menyampaikan cerita atau firman Tuhan berjudul lupa bersyukur. Di Alkitab juga, di firman Tuhan juga adik-adik, ada orang-orang yang lupa bersyukur sama Tuhan. Siapa mereka? Nah adik-adik, mereka adalah orang-orang Israel yang baru pulang dari Mesir. Nah kita akan baca satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Nah kakak akan baca dan adik-adik di rumah juga baca ya. Nah, kalau sudah siap kita akan baca sekali lagi ya adik-adik. Kita akan baca Keluaran pasal 16 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kalau sudah dapat, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Ayat 2, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah di Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Nah, dari kedua ayat ini kita melihat ya adik-adik di rumah, bahwa orang-orang Israel sering bersungut-sungut, sering lupa bersyukur sama Tuhan, padahal mereka banyak mengalami berkat Tuhan, banyak mengalami mujizat Tuhan. Mujizat pertama apa adik-adik? Mujizat pertama ketika mereka diizinkan oleh Raja Firaun, raja orang Mesir, keluar dari tanah Mesir. Nah ternyata waktu pergi baru berapa kilo adik-adik, si Raja Mesir ini menyesal. Wah, kenapa ya saya menyuruh orang Israel kembali ke asal mereka? Pada waktu itu dia menyuruh pasukannya atau tentara-tentara Mesir untuk mengejar mereka adik-adik. Mengejar mereka, kira-kira sudah 1 kilo jauhnya, mereka kejar adik-adik. Terus akhirnya apa yang terjadi? Musa pemimpin mereka mengulurkan tangan. Tuhan mengulurkan tanganmu Musa di Laut Teberau. Nah waktu itu si Musa
mengulurkan tangannya di laut sehingga laut itu terbelah terbelah adik-adik, terus di tengah-tengahnya darat. Luar biasa ya adik-adik, luar biasa tuh mujizat yang dihadapi oleh bangsa Israel, di mana ketika musuh-musuhnya udah semakin mendekat, wah, Tuhan membuat laut terbelah sehingga menjadi darat di tengah-tengahnya. Sehingga adik-adik, apa yang terjadi? Bangsa Israel selamat dari kepungan atau kejaran bangsa Mesir. Luar biasa ya. Tapi adik-adik, kok mereka ya sudah melihat mujizat Tuhan, tapi kok masih lupa ya bersyukur. Nah, bukan hanya itu saja kebaikan Tuhan bagi orang-orang Israel. Yang kedua, ketika mereka berjalan jauh adik-adik, ketika mereka menuju ke padang gurun, bukan saja penyertaan Tuhan ketika Tuhan menjadikan laut jadi darat, bukan itu aja, tapi ada lagi. Apa itu adik-adik? Nah, tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Jadi supaya mereka pada siang hari itu nggak kena terik matahari, kan panas ya, bisa gosong kulitnya ya adik-adik ya. Kalau mereka berjalan tanpa tiang api, tiang awan, sehingga Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan pada siang hari ini, pada siang hari. Nah, pada malam hari Tuhan juga memberikan mereka tiang api supaya mereka tidak tersandung di jalan. Kalau gelap-gelapan bisa tersandung ya adik-adik ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong mereka dengan tiang api pada malam hari ini, pada malam hari. Nah, bukan itu saja, ketika juga mereka pada melewati padang gunung Syur. Nah, di situ juga mereka mengalami mujizat adik-adik. Tapi mereka juga nggak habis-habisnya. Setiap kali diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan izinkan masalah yang buruk, mereka lupa bersyukur. Sehingga yang ketiga adik-adik, ketika mereka ada di Gunung Syur, di situ juga mereka mengalami hal yang buruk, di mana mereka kan haus ya. Mereka bilang sama Musa, kami haus, kami butuh air. Nah, ternyata air yang ada pada waktu itu pahit. Wah, waktu itu mereka bersungut-sungut lagi, nggak mau mengucap syukur sama Tuhan. Padahal baru beberapa bulan yang lalu mereka bernyanyi-nyanyi memuliakan Tuhan. Tapi ketika ada masalah buruk, air pahit, mereka nggak bisa minum, mereka bersungut-sungut lagi. Akhirnya Musa berdoa, Musa melihat sebatang kayu, dia lempar kayu itu ke sungai, ke air itu yang tadinya pahit bisa berubah menjadi manis. Luar biasa ya. Nah, inilah mujizat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, yang keempat lagi, ternyata Tuhan mengasihi bangsa Israel. Ada lagi, apa itu? Ketika mereka lapar, Tuhan mengirim roti supaya mereka kenyang. Luar biasa. Tapi adik-adik, ternyata mereka setiap kali mengalami kebaikan, mereka bersyukur, mohon menyanyi-nyanyi. Tapi ketika mengalami hal yang buruk, apa yang terjadi? Mereka lupa bersyukur sama Tuhan. Nah, adik-adik, seperti drama singkat tadi, orang hanya mereka lupa ya, yang tadi si Yohana sama si Michelle lupa bersyukur sama Tuhan. Masa pandemi ini katanya bosen karena setelah belajarnya di rumah, katanya nggak bertemu sama teman-teman, nggak bertemu sama keluarga di Bandung. Begitu juga si Yohana, udah bosen dengan terus mengerjakan tugas-tugas yang banyak di rumah. Dia ingin ketemu sama teman, nggak bisa. Waduh, banyak hal ya yang membuat hidup itu bosen. Bukan hanya Yohana dan Michelle, orang-orang kakak juga ketemu sama ibu-ibu. Beberapa ibu-ibu mereka menuliskan di status mereka, katanya bosen, terus males.
malas menghadapi hidup ini. Karena apa adik-adik ya? Karena nggak bisa jalan-jalan lagi seperti dulu. Nah, bagaimana adik-adik di rumah? Apakah mulai bosan? Nah, adik-adik harus bersyukur sama Tuhan. Tuhan masih memberi kita kesehatan, Tuhan masih memberi kita makanan, minuman. Nah, itu juga luar biasa, kita harus syukuri. Karena orang tua kita masih diberkati Tuhan, bisa bayar uang sekolah adik-adik, bisa menyediakan adik-adik makanan. Itu semua berkat Tuhan, adik-adik, yang harus kita syukuri. Jangan kayak bangsa Israel, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah kasih mukjizat, tapi tetap aja mengeluh, tetap juga bersungut-sungut, tetap juga marah-marah. Nah, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah adik-adik di rumah mau bersyukur sama Tuhan, walaupun nggak bisa jalan-jalan, walaupun nggak bisa tatap muka di sekolah dengan guru-guru dan teman-teman? Nah, tetap bersyukur ya teman-teman di rumah. Mau bersyukur? Mau bersyukur ya, karena itu yang Tuhan mau, yaitu ketika ada ucapan syukur, tandanya kita itu orang dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita sedikit-sedikit mengeluh, cuma hal yang baik aja yang kita mau dari Tuhan, itu menunjukkan orang yang tidak beriman. Itu yang pertama. Orang yang lupa bersyukur menunjukkan orang itu tidak memiliki iman. Yang kedua, adik-adik, apa pesan firman Tuhan buat adik-adik di rumah? Yang kedua, kalau kita lupa bersyukur, itu tandanya kita tidak menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana menjadi berkat? Kalau kata-kata kita males, kalau kata-kata kita bosen, kalau kata-kata kita boring. Waduh, semua kata-kata itu bisa membuat orang di sekitar kita nggak semangat. Makanya adik-adik di rumah, sore hari ini kita sudah dengar firman Tuhan, kita selalu diajar untuk bersyukur sama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan, dan kita terus bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kami sudah dengar, mengajarkan kami untuk tidak melupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan yang selalu terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau saat-saat ini kami mulai bosan menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga kami tidak bisa keluar rumah, kami tidak bisa tatap muka dengan guru di sekolah dan teman-teman, membuat kami bosan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kami sore hari ini untuk belajar bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah banyak memberkati kami, memberkati kesehatan kami, memberkati kebutuhan makan dan kebutuhan sandang kami. Tuhan, terima kasih buat semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Nah, adik-adik, gimana cerita firman Tuhan tadi? Gimana ceritanya? Seru dong. Seru. Nah, adik-adik harus tetap selalu bersyukur ya. Harus selalu bersyukur dalam segala keadaan, apapun situasi. Adik-adik semua harus selalu mengucap syukur. Nah, sekarang sebelum kita menutup acara ibadah kita sore hari ini, kita mau angkat satu pujian lagi ya adik-adik semua. Lagu pujian ini menceritakan tentang hati yang gembira adalah obat. Jadi hatinya harus selalu gembira, harus selalu bersuka cita dan mengucap syukur. Tapi semangat yang patah
semuanya kita lipat tangan, tutup matanya. Yuk kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini adik-adik sekolah minggu boleh bersuka cita bersama, boleh memuji Tuhan. Terima kasih Bapak, ini yang menjadi kerinduan mereka setiap minggunya Tuhan. Sekalipun kami melakukannya lewat ibadah online, tapi kami percaya sukacita Tuhan turun atas setiap adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Dan kami bawa setiap adik-adik kami Tuhan Yesus, biarlah Kau selalu memberkati mereka, kesehatan, kepintaran Kau curahkan kepada mereka, dan Kau juga yang akan memberkati setiap usaha pekerjaan dari orang tua mereka. Terima kasih Bapak, kami tutup ibadah kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua adik-adik percaya katakan